Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dalam mendidik si buah hati, wahai ayahanda, wahai ibunda. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, insyaallah. Ya, kita akan sedikit melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya yang masih berkaitan dengan bahwasannya pemilik hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik itu kepada siapapun yang mereka cintai. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan ya, bahwasannya hidayah taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik itu kepada yang beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Talib. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada ayahnya karena hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada putra beliau, sehingga putranya termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang berada di dalam kesesatan, orang-orang yang berada dalam kekufuran pun sama, tidak bisa menyesatkan ya orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Sebagaimana kita balik ya, ayahnya Nabi Ibrahim tidak bisa menyesatkan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim sebagai orang-orang yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemarin sudah juga kita ceritakan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang hidup di sekitar orang-orang yang zalim kepada dia. Bahkan beliau juga hidup di antara para narapidana, orang-orang yang dipenjara, di antara kaum pemabuk, kaum penjudi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkan Nabi Yusuf karena beliau termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau ya hidup di kerajaannya Fir'aun. Fir'aun termasuk orang yang sangat zalim, orang yang sangat kufur, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, yang mengatakan Tuhan ya, yang mengaku Tuhan ya. Tapi Nabi Musa yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadikan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Nabi Musa termasuk orang yang mendapatkan hidayah tadi meskipun hidup di dalam kerajaan yang penuh kekufuran ya, hidup di tengah-tengah kerajaannya Fir'aun,
tapi tidak akan bisa menghalangi hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena yang dapat memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi kita akan masih dalam bab ini, yaitu akan ada cerita lain ya, cerita lain dari yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ya, yang biasanya kita membacanya ketika waktu hari Jumat, karena disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada waktu hari Jumat. Kita teruskan. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala wa ra'ah, wa huwa ghulamun akhar abawahu mu'minan lakinnahu tubi'a kafiran kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, famada asahuma an yasna'a ma'a hadzal ghulami alladhi tubi'a kafiran qatalahu al-khidru wastankara Musa alaihi salamu dzalika fa'atabahu al-khidru fi dzalika wa bayyana lahu hikmatallahi fi dzalik. Cerita yang lain adalah cerita seseorang yang orang tuanya abawahu mu'minan. Kedua orang tuanya adalah dua orang yang mukmin. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dua orang yang mukmin tadi ya, dua orang yang mukmin tadi dikaruniai seorang anak yang ternyata anaknya itu tubi'a kafiran. Dia terlahir nantinya sebagai anak yang kafir, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk menyesatkan seseorang, maka tidak akan bisa yang dapat memberikan hidayah kepada anak tersebut ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dua orang yang mukmin tadi. Orang tua, wahai ayah dan ibu, ini orang tua, ada orang tua yang mukmin, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakannya seorang anak yang anaknya nanti tumbuh akan menjadi seorang yang kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk melindungi kedua orang tuanya tadi. Kedua orang tua yang mukmin tadi, yang akhirnya apa? Qatalahul khidru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Khidir untuk apa? Membunuh anak tadi. Anak dibunuh gitu ya. Ini ceritanya ada seorang anak yang dibunuh oleh seorang nabi. Tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastankara Musa, Nabi Musa yang belum mengetahui ilmu masalah tersebut, yang dia tidak tahu di balik rahasia tersebut ya. Karena secara zahir, kalau secara zahirnya wajarnya gitu ya, kita kalau lihat anak laki-laki, anak kecil dibunuh gitu kan mesti ada rasa marah gitu ya, rasa mengingkari perbuatan tadi. Kok anak kecil dibunuh, salahnya apa? Begitu pula Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil tadi, istankara Musa, Nabi Musa mengingkarinya. Ngapain dibunuh? Itu anak kecil, dosanya apa? Kenapa dibunuh? Kan seperti itu. Fa'atabahul khidru, maka Nabiullah Khidir menegur Nabi Musa, wa bayyana lahu hikmatallahi fi dzalik, lalu menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam terbunuhnya anak kecil tersebut. Kita baca ayatnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sampai kepada perkataan Nabiullah Khidir, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra
fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di kisahnya Nabiullah Khidir ketika bersama dengan Nabiullah Musa. Jadi ceritanya adalah Nabiullah Musa itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa orang manusia yang paling tahu? Kata Nabiullah Musa, saya, ya. Karena beliau saat itu merasa tidak ada orang yang paling berilmu selain Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mengajarkan kepada Nabi Musa bahwasanya di sana ada hamba Allah yang lain yang ternyata lebih berilmu daripada Nabi Musa. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah kurang tepat, ya. Makanya kita kalau memang tidak tahu atau kita itu harus mengembalikan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, jawaban yang tepat adalah wallahu taala a'lam. Allah lah yang paling tahu, Allah lah yang paling mengetahui segalanya. Maka ketika Nabiullah Musa merasa bahwasanya diri beliau itu orang yang paling mengetahui, Nabiullah Musa diuji, ya, disuruh menemui orang yang lebih berilmu dari dia, yaitu Nabiullah Khidir. Ya, ketemu dengan Nabiullah Khidir. Sampai suatu cerita Nabiullah Musa menemui dengan Nabi Khidir. Ketika mereka berkenalan, berbincang gitu, ya. Kemudian Nabiullah Musa mengutarakan maksudnya untuk belajar kepada Nabiullah Khidir. Maka Nabiullah Khidir memberikan syarat. Nabi Khidir memberikan syarat, ya, agar tidak menanyakan sesuatu, ya, sebelum saya jelaskan nantinya. Jadi biarkan dulu terjadi, baru nanti saya jelaskan. Ya, artinya kalau bahasa kita jangan tanya-tanya dulu, jangan banyak tanya dulu, lihat dulu, perhatikan dengan baik, jangan banyak tanya. Maka Nabiullah Musa pun menyangkupinya. Sampai suatu saat fantalaqa, mereka berdua berjalan, ya, pergi. Kemudian hatta idza laqiya gulaman, Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak kecil. Gulam itu artinya adalah anak kecil. Faqatalahu, ternyata anak kecil tadi dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuhnya. Nabiullah Musa pun ya ngelihat Nabi Khidir bunuh anak kecil, wajarnya kayak kita mungkin, ya, mesti kaget, ngapain anak kecil dibunuh, mesti bertanya. Padahal perjanjiannya tadi kan nggak boleh bertanya-tanya, nggak boleh menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir, biarkan nanti baru akan dikasih tahu oleh Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa, ya, sewajarnya manusia biasa, beliau juga manusia, mesti ya ada rasa kaget, ada rasa tercengang, sehingga beliau pun bertanya kepada Nabi Khidir. Padahal perjanjiannya nggak boleh nanya-nanya dulu. Beliau mengatakan, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, wahai Nabi Khidir, kamu itu kok membunuh anak ini, padahal membunuh anak ini bukan karena kisos, nafsan bighairi nafsin, nafsan zakiyatan, kamu ngapain bunuh anak yang masih suci ini, yang tidak berdosa, tidak atas dasar kisos atau yang lain sebagainya. Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu ini sudah melakukan kemungkaran. Nah, ini termasuk tidak sabarnya Nabi Musa di momen ini. Jadi Nabi Musa tidak sabarnya itu di 3 momen, ya, 3 kesempatan. Ketika Nabi Khidir merusak kapal, melubangi kapal, dan juga ketika Nabi Khidir membangun tembok, ya. Dan yang ketiga ini adalah yang kita bahas sekarang, yaitu ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, anak kecil. Maka Nabi Musa dengan wajarnya, dengan langsungnya mengatakan, ngapain ini anak suci, anak kecil belum berdosa, ya kan, rufi'al qalam, seperti itu, ya, dibunuh, ngapain, kenapa, salahnya dia apa? Ya, seperti itu ditanya sama Nabi Musa, ini kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar, ini kemungkaran, tidak boleh, ya, istilahnya seperti itu.
Maka Nabi Khidir pun mengingatkan perjanjiannya tadi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, alam aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, tidakkah aku sudah mengatakan kepadamu sesungguhnya kamu ini enggak bakal bisa sabar bersamaku. Kenapa? Karena kamu tidak mengetahui ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Jadi Nabi Khidir itu kan sudah dikasih ilmu sama Allah, perintah oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Musa tidak tahu. Makanya beliau bertanya, wajarnya orang enggak tahu ya bertanya, tapi perjanjiannya tidak boleh menanyakannya sampai apa? Dikasih tahu sendiri oleh Nabi Khidir. Kemudian sampai akhirnya Nabi Khidir ya memberikan pengetahuannya, ilmunya tadi, mengajarkan kepada Nabi Musa. Wa ammal ghulamu, adapun masalah seorang anak kecil yang dibunuh tadi, fakana abawahu mu'minain, kedua orang tua anak ini tuh dua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra, maka kami khawatir ya ayyurhiqahuma, anak yang nanti akan menjadi orang yang kafir ya. Anak ini takdirnya adalah menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Khidir diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, untuk agar anak kecil tadi dibunuh. Kenapa? Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, kami khawatir, kami takut anak kecil tadi mendorong orang tuanya tadi menjadi tughyanan wa kufra, kepada kekufuran dan ketauhidan. Ya. Ini diperhatikan ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak kecil tadi meninggal dunia, mati, dibunuh oleh seseorang, agar apa? Khawatir anak tadi kalau nanti dewasa itu bisa menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran, padahal orang tuanya kedua orang yang beriman. Ya, di sini ternyata ada hikmah yang besar yang mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang sedih, mungkin sedih ditinggal mati anaknya misalnya, ya. Maka ingatlah bahwasannya bisa jadi apa yang kita inginkan itu bisa jadi adalah sebuah keburukan nantinya bagi kita. Kita mencintai sesuatu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu sesuatu yang jelek. Kalian mencintai sesuatu, bisa jadi sesuatu yang kalian cintai tadi adalah sebuah kejelekan bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bisa jadi kematian seorang anak itu sesuatu yang dibenci ya. Mana sih orang tua yang suka atau senang kalau anaknya mati? Kan nggak ada. Kalau anak mati kan mesti sedih. Itu sesuatu yang nggak diinginkan. Tapi kalau kita renungi dalam-dalam dari ayat ini, kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar, bahwasannya apa saja yang terjadi bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah adalah sebuah kebaikan. Contohnya ini, dibunuhnya anak kecil tadi oleh Nabi Khidir ternyata membuahkan kebaikan yang sangat besar. Apa? Allah ternyata menginginkan untuk menjaga kedua orang tua tadi. Ya, bapak dan ibunya tadi ternyata Allah jaga dari kekufuran yang akan dibawa oleh anaknya tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk dibunuh oleh Nabi Khidir agar orang tuanya tadi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kata Nabi Khidir, kami menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti bagi kedua orang tua tadi yang kehilangan anaknya tadi, khairan minhu zakatan, anak yang lebih baik, anak yang lebih suci, wa aqraba ruhma, dan lebih menyayangi kedua orang tuanya. Masya Allah.
Ya, ini hikmah yang sangat besar. Ini patut kita renungi baik-baik. Ya, jadi misalnya ada yang mati, ditinggal mati oleh anaknya, ini renungi baik-baik ayat ini, bisa jadi itu kebaikan bagi kedua orang tuanya. Atau mungkin bisa jadi yang sampai sekarang ini belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati, maka sabar. Bisa jadi itu memang yang terbaik bagi kedua orang tua tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui hikmah di balik itu semuanya. Nah, seperti ini pula. Bahkan ini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan anak lain yang lebih baik, yang lebih sayang, yang lebih suci jiwanya, yang akan mengantarkan orang tuanya nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki hidayah taufik kepada kedua orang tua tadi, ya, orang tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ada yang bisa menjadikannya tidak ada yang bisa menyesatkannya, karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala nadhhabu ba'idan fa nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam nasha'a yatimal abawaini sallallahu alaihi wasallam wa nasha'a faqiran kadzalik faman dalladhi hafidhah wa qadhafa fi qalbihi al-iman wa auha ilaihi al-Qur'an innahu Allah subhanahu wa ta'ala falahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wala nadhabu ba'idan, kita seharusnya tidak perlu pergi jauh. Kita lihat saja Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesayangan kita, ya, penghulu anak manusia, yang beliau terlahir dalam keadaan yatim, masih zaman jahiliyah. Orang-orang di situ pada menyembah pada berhala, Hubal, Lata, Uzza, Manat dan yang lain sebagainya. Ya, yatimal abawain, ya, orang tuanya sudah meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad lahir, dan juga ibunya kemudian meninggal tatkala Nabi Muhammad juga masih kecil, dan tumbuh dalam keadaan yang fakir, ya, tumbuh dalam keadaan yang fakir miskin Nabi Muhammad, ya. Namun itu semuanya tidak menghalangi Nabi Muhammad untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau tinggalnya di masa-masa jahiliyah, meskipun beliau hidupnya di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kejahilan, penuh dengan kebodohan, itu semuanya tidak bisa menjadikan Nabi Muhammad terhalang dari hidayah Allah, karena yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah, dan yang bisa menyesatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faman dalladhi hafidhah, siapa gerangan yang menjaga Nabi Muhammad, dan siapa yang memberikan di dalam hati beliau keimanan, dan siapa yang mewahyukan kepada beliau Al-Qur'an, ya, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Falahun ni'matu, Allah lah yang memiliki kenikmatan, walahul fadlu, dan Allah lah yang memiliki karunia, anugerah, walahus sana'ul hasan, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala as-sana'ul hasan, pujian yang baik. Ini adalah penutup dari subbab yang kedua, bahwasannya siapapun itu tidak bisa, bahkan pun para nabi tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang mereka cintai, karena sebagaimana yang kita sebutkan di bab yang pertama, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah. Kaum muslimin dan muslimat, ayahanda dan ibunda dimanapun antum dan antuna berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Kita akan melanjutkan insyaallah subbab yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu doa Allah Subhanahu wa taala bi salahid dzurriyyah,
bisalahi ad-durriyah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisalahid durriyah, keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang baik. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang soleh, diberikan cucu-cucu yang soleh dan solihah, dan yang lain sebagainya. Kaum muslimin, ya, setelah kita menyadari di poin yang pertama dan yang kedua bahwasannya yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah, yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bahkan para nabi pun tidak sanggup, tidak bisa. Maka yang setelah kita menyadari itu, yang harus kita lakukan yang kedua adalah mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh, anak yang saleh, anak yang salihah, putra saleh, putri dan salihah, atau cucu-cucu yang salih dan salihah. Ya, kita baca bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau berkata, hafizallahu taala, fa idza alimta hadza wa ayqanta bi anna al-muhtadi man hadahu Allah taala wa anna al-mahfudha man hafizahu Allah, fa alayka idzan an tatawajjaha bid-du'a'i sa'ilanillahu ta'ala an yusliha laka fi dhurriyyatika wa an yubarika laka fihim wa yahfadhahum minal makruhi was-su' wa ya'simahum min syayatinil insi wal jins, wa hakadha kana ahlul fadli was-salahi yaf'alun. Jika engkau sudah mengetahui hal ini, mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya hidayah, yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah, dan engkau meyakini bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ya, dan orang yang dijaga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut. Maka kewajiban kamu, wahai ayah, wahai ibu, atau wahai saudara dan saudariku, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau arahkan doamu, engkau arahkan permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu keturunan-keturunan yang saleh, menjadikan bagimu anak yang saleh, dan menjadikan bagimu anak yang salihah. Loh, kenapa kita perlu meminta kepada Allah? Ya, sebagaimana kita yakini tadi, karena Allah yang memberikan hidayah, karena Allah yang yang dapat menjadikan anak itu anak saleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak anak itu anak yang saleh, maka pasti tidak akan ada yang bisa menyesatkan anak yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh. Begitu pula kalau anak itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang tidak saleh, ya, anak yang kafir misalnya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hidayah kepada anak tersebut. Makanya dari awal, sebelum anak itu lahir, ya, sebelum anak itu Allah jadikan bagi kita, maka kita sudah dari awal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Wa an yubarika laka fihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, memberkahi untuk kita keturunan kita, Allah berkahi mereka, ya. Wa yahfadhahum, dan selanjutnya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita minal makruh, dari hal-hal yang dibenci, wasu, dan dari kejelekan. Terlebih lagi di zaman sekarang kita ini, ya, di zaman yang kita sekarang berada ini, zaman yang fitnahnya sangat besar, yang kemaksiatan merajalela, berada di mana-mana fitnah, sulit untuk dihindari. Maka yang bisa kita lakukan, dan ini yang paling utama tentunya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan keturunan kita keturunan yang saleh,
menjadikan keturunan kita penuh keberkahan, dan Allah menjaga mereka dari keburukan dan kejelekan. Wa ya'simahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga mereka dari setan-setan, baik setannya itu berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin, ya. Wa hakadha, dan beginilah yang dilakukan orang-orang yang mempunyai kemuliaan, orang-orang yang mempunyai kebaikan, yaitu siapa? Para nabi misalnya. Beginilah yang mereka lakukan, yaitu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak-anak yang soleh dan salihah. Contohnya siapa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'ibadur rahmani yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat 74, ya, itu contoh dari orang-orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan siapa mereka, tapi disebutkan adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang biasanya mereka panjatkan? Apa doa yang Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita berdoa dengan yang semisal ini? Yaitu perkataan mereka, Rabbana, ya Allah, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata hati kami, ya, yang menyejukkan mata-mata kami. Dan tentunya anak yang bisa menyejukkan orang tuanya itu adalah anak-anak yang soleh. Kalau orang tuanya soleh, yang menjadi penyejuk mata dan hati kedua orang tuanya adalah anak-anak yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa yang kita bisa tiru, ya, kita bisa amalkan, karena doa ini tercantum di dalam Al-Qur'an. Doanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Rabbana. Ini pendek, ya, dihafalkan. Apakah harus dihafalkan? Ya perlu, kalau kita butuh ya perlu, ya. Kita itu kalau butuh-butuh terhadap doa, jangan hanya mengandalkan kita baca, tapi kita perlu menghafalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sering-sering kita bisa memanjatkannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan dan pasangan-pasangan yang apa? Menjadi penyejuk mata kita, menjadi penyejuk hati kita. Dan doa yang lain misalnya, wa Zakaria alaihi salatu wassalam yaqulu fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Dan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria beliau pernah berdoa juga yang doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fahabli min ladunka waliya, ya Allah, habli min ladunka waliya, anugerahkanlah, berikanlah kepadaku dari sisi engkau seorang anak, ya, seorang anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang anak tadi akan mewarisiku, ya, mewarisi kenabianku, mewarisi keilmuanku, wa yarithu min ali Yaqub, dan juga mewarisi keilmuan, ya, dakwah ini dari keluarganya Nabi Yaqub, karena Nabi Zakaria termasuk nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah anak tersebut, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah dia, ya Allah, rabbi radiyya, ai mardiyya, jadikanlah dia anak yang engkau ridhai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha terhadap anak tadi, ya jelas anak tadi termasuk anak yang saleh yang akan Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah
yang Allah akan menjaga anak tersebut, ya. Seperti itu. Dan akhirnya ternyata lahirlah siapa? Nabiullah Yahya, ya. Lahirlah dari Nabi Zakaria, meskipun istrinya Nabi Zakaria itu diceritakan mandul, wa kanat imraati akira, sebagaimana pengakuan Nabi Zakaria, wah istriku ini mandul, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain, istrinya punya anak, dan ternyata anaknya adalah anak yang benar-benar diridhoi, yaitu seorang nabi, Nabi Yahya. Dan di momen yang lain di surat Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabi Zakaria di momen yang lain, yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, habli min ladunka, karuniakanlah, ya, dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang thayyib. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mendengar doanya para hamba. Ya, jadi sebelum, ya, ini langkah awal kita, ya, sebelum ketika sesudah menikah misalnya, ya, sebelum terciptanya seorang anak tadi, atau dalam masa kehamilan atau yang lain sebagainya, atau bahkan mungkin sebelum hamilnya istri kita tadi, kita selalu panjatkan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala nanti mengabulkan doa kita dan anak-anak kita merupakan anak yang soleh dan solihah. Seperti doanya Nabi Zakaria tadi, dihafalkan, kalau bisa dihafalkan dan diamalkan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'u ad-du'a. Ya Allah, karuniakanlah dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mendengar doa. Nah, ini contoh dari tadi dari Nabi Zakaria, ya. Sekarang dari nabi yang lain, misalnya dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Wa Ibrahimu alaihi salam wa waladuhu Ismailu yaqulan. Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berdua berkata sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 128, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, jadikanlah kami ini orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, ya. Muslimaini laka, jadikanlah kami ini berdua orang yang muslim, artinya berserah diri kepada Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah dari keturunan kami, ya, yaitu ummatan muslimatan lak, sebuah umat yang terus berserah diri kepada Engkau, sebuah umat yang beriman dan muslim, ya, kepada Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa siapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Dan di kesempatan yang lain disebutkan di surat As-Saffat ayat 100, Nabiullah Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Karuniakanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah, ya. Padahal Nabiullah Ibrahim itu juga lama, ya. Beliau lama sekali tidak mempunyai anak setelah pernikahannya dengan Sarah. Ya, beliau lama tidak memiliki anak sehingga sampai suatu saat beliau diberi budak, ya, Sarah dikasih budak, budaknya tadi dikasihkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Ya, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Kemudian setelahnya baru Nabi Ibrahim memiliki anak dari Sarah yang bernama Ishak, kan seperti itu. Ternyata itu semua mungkin salah satunya adalah berkat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas shalihin. Ini pendek, ya, lebih mudah kita hafal, yaitu Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli, ya Rabb, hab, karuniakanlah, li, kepadaku, minas shalihin, anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Seperti itu. Jadi banyak-banyak doakan untuk anak-anak kita, atau mungkin anaknya belum lahir atau baru menikah, banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin
belum menikah pun tidak mengapa ya, banyak-banyak juga berdoa seperti ini agar nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan mempunyai anak-anak yang saleh dan salihah. Wa yaqulu aidan, dan di kesempatan yang lain Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yaitu di surat Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ya Allah, ij'alni muqimas salati, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan salat, ya orang yang menunaikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan keturunanku juga orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku, terimalah doaku. Jadi ini banyak sekali doa-doa dari Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, tentunya agar kita mempelajarinya dan mencontohnya, Di sini Nabi Ibrahim tadi di kesempatan sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikarunia anak saleh. Kemudian juga berdoa kepada Allah agar beliau dijadikan orang yang senantiasa mendirikan salat, begitu pula putra-putrinya, keturunannya, agar dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan salat. Dan ini juga termasuk penting ya. Tidak hanya di awal saja kita berdoanya, tapi terus-menerus kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita doakan kebaikan anak-anak kita. Ya, seperti itu. Wa yaqulu kadzalika, dan di momen yang lain juga Nabiullah Ibrahim ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 35. Nabiullah Ibrahim berkata ya, wajnubni wa baniya an na'budal aslam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, ya jauhkanlah aku dari menyembah berhala. Karena pada waktu beliau di situ kan masih banyak berhala-berhala ya. Bahkan beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, yang menyisakan berhala yang paling besar, kan seperti cerita yang kita ketahui bersama. Makanya Nabi Ibrahim ini sekelas nabi ya. Sekelas Nabi Ibrahim yang kalau kita ungkapkan, mungkin kalau kita ibaratkan, beliau seorang nabi gitu loh. Imannya sangat tinggi. Tauhidnya itu sangat tinggi, nggak diragukan lagi ya, nggak diragukan lagi. Beliau sangat tinggi keimanannya dan ketauhidannya. Namun beliau tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Dan makanya kita pun jangan merasa jangan merasa aman dari kekufuran, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan, jangan pernah merasa aman dari kemaksiatan. Lah apa? Di sekelas Nabi Ibrahim saja, beliau masih selalu meminta agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau meminta agar dijauhkan dari kekufuran. Beliau meminta agar dijauhkan dari yang namanya menyembah berhala. Ya. Begitu pula beliau juga mendoakan anak-anaknya. Wajnubni wa baniya, ya Allah jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari apa? An-na'budal asnam, dari peribadatan kepada berhala. Itu Nabi Ibrahim. Lah kita ini harus lebih banyak lagi doanya ya, wahai ayah, wahai ibu ya, atau wahai semuanya, harus banyak lagi kita berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim saja masih berdoa. Beliau seorang nabi, tauhidnya tidak diragukan, keimanannya sangat tinggi, tapi beliau tetap selalu meminta hidayah kepada Allah, meminta agar selalu Allah SWT memberikan penjagaan kepada beliau dan kepada anak-anaknya. Maka kita yang manusia biasa harus lebih banyak memohon kepada Allah SWT taufik, memohon kepada Allah SWT hidayah, dan memohon juga penjagaan perlindungan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Jadi berdoanya tadi ya tidak hanya di awal saja ya, tidak hanya di masa kehamilan saja atau setelah pernikahan saja doanya, enggak, tapi terus ya. Ketika hamil berdoa, ketika sebelum hamil minta keturunan yang saleh, setelah lahir tetap didoakan ya,
tetap didoakan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan anak-anak kita dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari fitnah, ya, fitnah-fitnah yang ada dan yang lain sebagainya, ya. Dan hal itu semuanya harus istiqamah berjalan terus menerus. Didoakan ya didoakan terus, jangan sewaktu-waktu saja, jangan seingatnya saja, tapi diistiqomahkan, seperti itu. Dan tentunya itu termasuk dari jalbul asbab, ya, kita berupaya, usaha kita. Tentunya faktor-faktor yang lainnya tentu perlu, ya, menjadikan meletakkan anak-anak kita di lingkungan yang saleh, ya, kemudian menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang saleh, menciptakan rumah tangga yang bagus, yang saleh juga, ya, sehingga anak tersebut nanti selalu di bawah hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengherankan adalah mungkin yang kejadian yang dialami atau yang terjadi di antara kita biasanya, beberapa kaum muslimin itu kadang mempertanyakan atau biasanya itu terjadi ketika seorang anak lahir, ya. Terkadang ketika seorang anak lahir itu mereka, para orang tua itu sibuk untuk melakukan adzan, ya, diadani. Biasanya sebagian anak kecil itu diadani, ya, sebagaimana mungkin yang disebutkan di riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu mengadani kelahirannya Hasan kalau enggak Husain, seperti itu, ya. Makanya sebagian kaum muslimin itu berpendapat bahwasannya ada anjuran untuk, ada sunnah untuk melakukan adzan di telinga anak kecil ketika dia baru lahir. Ya, apapun pendapatnya, kalau seandainya melakukan itu ya silakan, monggo. Tapi jangan lupa menciptakan lingkungan yang baik. Biasanya orang tua itu kenapa kok mengadani anak kecil, ya, itu berdasarkan perbuatan Nabi kepada si cucunya tadi. Jadi mereka ingin memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, ingin menciptakan lingkungan yang baik untuk pertama kali ketika kelahiran seorang anak tersebut. Namun kalau misalnya melakukan ini berdasarkan ijtihadnya para ulama, ya silakan, monggo, ya. Tapi jangan lupa menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang saleh, nuansa yang islami tadi tidak sebatas ketika anak itu lahir saja, melainkan terus sampai anak itu dewasa, ya. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita perdengarkan terus kalimat-kalimat yang baik, Al-Quran, adzan dan yang semisalnya terus, ya. Jangan pas bayinya diadani, pas sudah agak besar sedikit udah diisi dengan nyanyian, musik, dengan lagu-lagu dan yang lain sebagainya. Tentu ini berlawanan dengan apa yang kita lakukan pas pas anak tersebut kecil, ya. Pas anak tersebut kecil sibuk memberikan ingin menciptakan nuansa islami atau memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik ketika itu lahir anak itu, ya silakan, tapi harus dijaga itu terus. Jangan sebatas ketika anak itu masih baru lahir saja, menciptakan nuansa islami, ya terus. Anak itu ketika SD, ketika TK, itu terus menerus diajarkan kebaikan-kebaikan, keislaman, ya. Pas dewasa isinya nanti diperdengarkan lagu-lagu dan yang lain sebagainya, apalagi berisi tentang kesyirikan dan yang lain sebagainya. Ini tentu berlawanan dengan yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan hanya sebatas pada anak itu masih kecil, tapi terus terjaga sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, selalu mendoakan anaknya, ya, selalu mendoakan anaknya, tidak di satu momen saja tapi terus menerus. Walladzi balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan yaqulu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan juga doa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam
ya, tatkala beliau mencapai umurnya 40 tahun. Beliau pernah berdoa di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi ya Allah, ya Allah, auzi'ni an ashkura, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, ya, yang kau telah nikmatkan kepadaku, ya, wa alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan agar aku beramal yang saleh, tardahu, yang engkau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doanya, ini sepertinya bukan doa Nabi Ibrahim, ya, nanti mungkin perlu dicek kembali, ya. Dan doa yang perlu kita cermati di sini adalah, yang pembahasan kita adalah wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah keturunanku, bagiku, ya, keturunan yang saleh, jadikanlah mereka salah, berikanlah mereka salah kebaikan, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh. Jadi fa'aksir ya Abdullahi min talabid dzurriyyatis salihah, maka perbanyaklah wahai ayah, wahai ibu, perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Wa minad du'a'i bi islahid dzurriyyah, dan apa itu namanya, banyaklah juga wahai ayah dan ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan saleh keturunan kita, ya. Jadi doanya enggak sebatas meminta keturunan yang saleh, tapi apa? Menjadikan kesalihan pada keturunan kita. Artinya kalau sudah lahir tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak-anak kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita dapati di subbab kali ini adalah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak tersebut belum lahir, kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, contohnya pendek, Rabbi habli minas salihin, atau doa-doa yang lain. Nah, ketika anak itu tersebut sudah lahir gitu ya, tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salah, memberikan kebaikan anak-anak tersebut dan menjaga anak-anak tersebut. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan juga memberikan hidayah kepada anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, menjadikan putra kita putra yang saleh, putri kita putri salihah, cucu-cucu kita menjadi cucu-cucu yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy